Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahidin. Saya asal dari UPBJJ Bandung. Untuk asal daerah dari Subang, Jawa Barat. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua dari pemrograman web yang telah saya buat. Oke, langsung aja kita ke proyek yang sudah saya buat sesuai dengan deskripsi tugas yang kedua ya. Yang ini ya, kita buka dulu ini proyeknya. Kita buka ini proyeknya, terus kita jalankan dulu programnya. Jalan, kita close dulu ya, kita close dulu, kita close. Oke, di sini saya menggunakan frameworknya Vue.js dan juga bahasa pemrogramannya itu pakai JavaScript ya. Di sini saya yang menambahkan itu di style CSS-nya ini untuk agar tampilannya bagus. Terus di data ini data dummy buat apa namanya stok bahan ajarnya ya. Selanjutnya di sini saya membuat folder page. Di sini juga saya bikin folder data ya. Terus bikin folder page. Di sini ada stock.view, tracking.view gitu. Ini untuk menampilkan di halaman websitenya gitu. Terus ini di view update view, ini tuh untuk sebagai routernya ya. Terus ada ini main utamanya gitu ya. Paling kita jelasin kalau CSS ya, ini saya mengubah bodinya, container. Terus ini untuk teksnya, ukuran formnya, label, inputnya, text area ya. Terus placeholdernya mau berapa gitu, output H2 output apa namanya paragrafnya gitu kan. Terus ini saya juga bikin apa namanya data dummy-nya mengenai yang akan ditampilkan di website nanti ya, seperti CRUD-nya, cuman ini dummy aja, nggak masuk ke database gitu. Terus di sini juga ada folder page yang itu stok ini buat menampilkan formnya, terus tracking juga ini buat menampilkan tracking dan logikanya ya. Terus di sini juga ada logikanya untuk pada tampilan webnya gitu. Ini routernya tadi ya. Ini mainnya, ini buat import datanya gitu kan. Selanjutnya kita buka ke web yang kita udah buat. Langsung klik aja. Nah ya. Ini saya pakai CSS-nya gitu ya, sederhana saja gitu. Di sini ada navigasinya, stock, tracking gitu kan. Di sini misalkan cari bahan ajar, misalkan basis data, akan muncul gitu kan. Ketika saya carinya yang tidak ada gitu, misalkan apa namanya objek gitu. Jadi ini data tidak ditemukan gitu. Kalau misalkan nih untuk menambah stoknya ini, misalkan nama bahan ajarnya adalah kalkulus misalkan ya. Untuk stoknya 2, nanti tambah gitu. Cuman ketika ini kan belum tersimpan di database itu ya. Ketika saya balik lagi di refresh, ini bakalan hilang gitu kan. Kecuali saya tambahin di program ininya gitu, baru nanti muncul ya. Misalkan ini kalkulus misalkan,
baru nanti muncul gitu kan. Kalau ini hanya sekedar dummy misalkan ya. Gitu, paling ketika di refresh ini bakalan hilang gitu. Ini ketika tambah nanti muncul form. Ini harus diisi gitu kan sebagai validatornya gitu. Kalau misalkan nanti tracking nih, tracking itu kan kodenya misalkan nih, ini kan di logika ininya nggak ada ya. Saya buat cuman D apa namanya 1 sama D2 gitu. Kalau saya ini bakalan tidak valid gitu karena saya ini nggak ada dari database gitu kan pengulangannya. Kalau saya satu misalkan ya, ini harus di refresh dulu. Nah, ini nah gitu. Ini misalkan kalau D00 DO1 ya, DO001. Nah, kalau misalkan 004 tidak valid gitu ya. Paling gitu aja sih yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan gitu ya kekurangannya. Ya sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.